Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudaraku sebangsa setanah air, saya Abdullah Muaz ingin kembali bersama Aksi Cipta Peduli menjelaskan latar belakang didirikannya Aksi Cipta Peduli. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Terlebih-lebih kata Aksi Cipta Peduli itu kedengarannya mirip-mirip ACP dengan ACT. Ada yang menanyakan apa hubungannya, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Sehingga tambah lagi keinginan kami untuk menjelaskan apa itu ACP atau Aksi Cipta Peduli. Nah, semoga dengan penjelasan ini kita akan mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya kenapa latar belakang didirikannya ACP, untuk apa didirikannya ACP itu, dan kenapa harus memakai nama ACP gitu ya. Yang pertama, kami sebagai konsultan dan praktisi pendidikan yang salah satunya ada di Manyeti, Dawan, Subang, Desa Manyeti, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, pesantren yang bernama Ma'rifatus Salam Quranic Boarding School. Disitulah kami mengelola pendidikan boarding berbasis Al-Quran. Di dalam perjalanannya banyak sekali para orang tua yang meminta keringanan karena musibah, usahanya terpuruk, atau tiba-tiba ayahnya meninggal dan sebagainya, yang tentu saja satu sisi kami nggak enak kalau sampai menolak gitu ya, minta pembebasan SPP dan sebagainya. Rasanya nggak enak kalau ditolak. Tapi kalau kami terima pun rasanya belum mampu. Dari mana kami mendapatkan uang? Terus kalau tanpa solusi akhirnya kita terima tanpa ada apa-apa, nanti kepala sekolah atau pihak-pihak manajemen sekolah akan kerepotan juga, konsentrasinya pecah, mikirin pembelajaran juga, mikirin mencari bantuan anak-anak yang mendapat keringanan atau beasiswa. Nah, jadi sebagai seorang konsultan pendidikan dan praktisi pendidikan, kami berpikir keras bagaimana caranya menolong para orang tua murid yang kesulitan pembiayaan di sekolah kami. Maka agar manajemennya rapi, tidak kecampur apabila kami ingin mencari donatur atau orang tua asuh, sehingga rekeningnya tetap terpisah. Kemudian juga kami ingin menunjukkan sebuah lembaga yang profesional. Di samping itu pula kami tidak ingin memberatkan kepala sekolah, apalagi guru-guru yang bisa pecah konsentrasinya memikirkan nasib murid-murid yang tidak mampu ini. Maka segeralah kami dirikan sebuah lembaga yang khusus mencari orang tua asuh atau pendanaan atau beasiswa untuk menutup tadi keinginan pak orang tua yang ingin anaknya mendapatkan beasiswa atau keringanan di Ma'rifatus Salam. Biasanya kalau di sekolah lain ada nama sekolahnya dicantum A, misalnya kan, misalnya sekolah A, maka disebutkan A Peduli misalnya kan. Nah, sengaja kami tidak ingin mencantumkan nama sekolah, misalnya Ma'rifatus Salam Peduli. Sengaja kami tidak ingin mencantumkan nama Ma'rifatus Salam karena kami ingin yang pertama mendapatkan segmen dan para calon donatur yang lebih luas lagi. Kemudian juga kalau suatu ketika Allah takdirkan pendapatan kami berlebih dari kebutuhan Ma'rifatus Salam, maka alangkah baiknya kelebihan itu juga kami bantu keluar Ma'rifatus Salam gitu ya, jika pendapatannya berlebih, insya Allah, sehingga kami bisa membantu bukan hanya Ma'rifatus Salam tetapi juga di luar Ma'rifatus Salam. Maka kami tidak membawa-bawa nama sekolah,
kami namakan Aksi Cipta Peduli atau disingkat menjadi ACP. Yang kedua, latar belakangnya adalah bahwa seringnya terjadi bencana alam, terutama di Subang itu suka terjadi banjir di Pamanukan, tanah longsor, pernah juga angin puting beliung sehingga rumahnya roboh dan sebagainya. Sebagai warga Subang, kami juga nggak bisa berdiam diri. Aduh, tetangga kita sendiri, saudara kita sendiri, rumahnya tiba-tiba longsor, kegerus air, atau tiba-tiba banjir di Pamanukan. Maka yang sudah menyatakan diri nama peduli, Aksi Cipta Peduli, kita nggak bisa diam juga. Akhirnya berkembang dari sekedar tadinya mencari beasiswa atau orang tua asuh, sekarang kami tambah lagi programnya yang disebut dengan peduli kemanusiaan. Jadi selain peduli pendidikan, kita juga buat program peduli kemanusiaan, tambah satu lagi. Nah, di dalam perjalanannya juga kami sering melihat ada hutan-hutan yang mulai gundul, ada pengelolaan sampah yang belum optimal, bahkan ada hutan-hutan yang sangat indah seperti hutan karet dipenuhi dengan tumpukan sampah. Ya Allah, melihat pemandangan yang tidak enak seperti itu, kami pun tergerak untuk bagaimana caranya menyelamatkan lingkungan, gitu ya. Maka kami juga menambah program unggulan kami yang ketiga adalah peduli lingkungan. Kami ingin bersama masyarakat mengelola sampah yang baik. Kami ingin ikut gerakan Go Green. Kami ingin menanam pohon yang sebanyak-banyaknya, terutama di daerah yang lawang longsor atau sudah mulai gundul. Itulah penyebabnya kenapa kami juga akhirnya mengembangkan program peduli lingkungan. Dan yang terakhir, kami melihat ada anak-anak muda kita yang tongkrong-tongkrong sono di mal-mal, di taman-taman, di persimpangan, di depan warteg, di pos-pos hansip, pos ojek, yang mereka juga nggak bisa disalahkan karena mereka juga nggak tahu harus berbuat apa. Yang kami miris adalah betapa banyaknya waktu terbuang sekian manusia. Kalau di jumlah seluruh Indonesia, berapa waktu anak-anak muda kita habis untuk nongkrong jika dikalikan? Masya Allah, luar biasa. Karena itulah akhirnya kami terpikir bagaimana cara memberdayakan mereka, karena mereka pun tidak bisa disalahkan, mereka belum mendapatkan keterampilan atau kurikulum sekolahnya belum menutup. Apalagi di Indonesia lebih banyak orang mau masuk SMA daripada SMK, akhirnya lulusnya tanggung. Mau ke perguruan tinggi nggak sanggup biaya, mau usaha nggak punya keterampilan. Nah, akhirnya disitulah kami tergerak. Yang keempat adalah kami ingin yang disebut gerakan peduli pemberdayaan masyarakat. Tujuannya kita ingin mendampingi, melatih berbagai macam keterampilan, skill yang akan dimiliki oleh anak-anak muda kita, sehingga nantinya kalau sudah cukup skill dan keterampilannya, insya Allah dia bisa mandiri, dia bisa usaha sendiri. Nah, itulah 4 pokok program kami yang melatar belakangi kenapa Aksi Cipta Peduli ini kami dirikan. Sekali lagi, yang pertama, kami sangat peduli dengan pendidikan agar bagaimana pendidikan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan status sosial dan status ekonomi. Yang kedua, kami ingin sebagai anak bangsa sekecil apapun turut membantu berbagai macam bencana-bencana alam. Ya, kemudian nilai-nilai kemanusiaan.
Yang ketiga, kami ingin menyelamatkan lingkungan dengan persoalan sampah, persoalan longsor, dan sebagainya. Dan yang keempat, kami ingin juga turut andil di dalam memberdayakan masyarakat agar mereka bisa mandiri. Semoga dengan penjelasan ini, kiranya saudara-saudaraku sebangsa setanah air cukup dengan sejelas-jelasnya memahami latar belakang aksi Cipta Peduli. Yuk bersama kami untuk saling membantu. Bagi saudara yang mau berinfak, bersedekah, berdonatur, silahkan bantu kami di dalam ikut serta menyelesaikan persoalan anak bangsa. Semoga penjelasan kami berkenan pada Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita melakukan gerakan peduli bersama aksi Cipta Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.